semua, kenalin saya Septias Dani. Saya di sini dan teman-teman saya akan melakukan observasi tentang UMKM. Tepatnya ini di Blok M, daerah Jakarta Selatan. Di sini tuh paling populer dengan kawasan ekonomi UMKM, contohnya kayak makanan, minuman. Di sini tuh viral banget di TikTok. Pasti kita anak milenial dan Gen Z pasti pada tahu. Dan di sini kita akan melakukan observasi gimana sih peran toko UMKM ini dalam membangun pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Selain itu, kita juga akan melihat apakah kebijakan pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi di Blok M ini, dan apa sih peran pemerintah memengaruhi pembangunan wilayah atau enggak di kehidupan masyarakat sekitar. Terima kasih, mari kita simak observasi dari teman-teman saya. Halo Mas, sebelumnya perkenalan dulu nih, kita mau izin wawancara Masnya. Kita dari mahasiswa FEB mau wawancarain tentang UMKM Masnya nih yang di Blok M. Nah ini Masnya namanya siapa? Nama saya Sulistiono. Kalau boleh tahu jualan apa, Mas? Lebih tepatnya sini aneka gorengan ya. Oh ya. Nah kan lokasi Blok M ini kan udah banyak yang kenal nih Mas, otomatis kan jadi unggul lah nih lokasinya. Itu kira-kira tuh ngasih keuntungan ke Masnya nggak sih, kayak semenjak Blok M ini terkenal itu jadi kayak rame peminat kayak gitu? Oh, kalau bertepatan tentang lokasi, alhamdulillah Blok M ini cukup strategis untuk berdirinya sebuah usaha atau UMKM. Karena ditopang dari beberapa aspek juga. Karena dekat dengan komplek kantor, dekat dengan apa ya? Tentang salah satunya transportasi yang memadai untuk arah ke Blok M. Itu menopang untuk lokasi yang lebih baik untuk kita mendirikan usaha di Blok M Square. Nah terus kan kalau sekarang nih, kalau buat metode pembayaran ini udah melalui QRIS nih. Kalau menurut Masnya sendiri, dari pembayaran melalui QRIS ini tuh bisa nggak narik peminat pelanggan buat beli nih? Karena metode pembayarannya lebih mudah kayak gitu. Kalau narik sih itu ya mungkin salah satu, tapi bukan yang utama. Karena metode pembayaran QRIS itu udah umum ya, udah naruh, salah satunya itu wajib. Karena sekarang itu kita banyak gunakan dompet digital daripada uang cash. Jadi bagi saya untuk QRIS itu wajib untuk UMKM yang sekarang, karena harus mengikuti era digital juga. Berarti cukup membantu ya kalau pembayaran QRIS itu. Nah terus selanjutnya ada Bagaimana kayak perdagangan UMKM di Blok M ini kan sama di luaran itu berkembang, Mas? Ya sama, kalau bagi saya ya sama-sama berkembang. Mungkin kalau dari segi di dalam sama di luar, untuk di luar saya kurang paham gimana, tapi kan di luar itu hitungannya kaki lima ya. Kalau di sini kita hitungannya sudah kita melakukan penyewa terhadap manajemen Blok M Square. Bagi saya mungkin lebih unggul, nanti lebih dapat berkembang. Soalnya kita ya dari segi tempat itu lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih ya intinya salah satunya itu tempat itu harus nyaman untuk konsumen. Nah, kalau menurut Mas saya sendiri nih, kayak UMKM di dalam Blok M ini, apa sih yang buat lebih unggul dibandingkan yang di luaran itu? Salah satunya di UMKM Blok M ini kan saya jelasin dari Blok M-nya ya. Di Blok M Square ini khususnya, dia memiliki 4 blok Pujasera, pusat jajanan serba ada. Jadi itu lebih komplit. Kita mau cari makanan yang dari halal, non halal ada di Blok M. Dari jenis makanan yang mungkin apa ya, sesuai di kantong untuk para karyawan itu juga ada. Untuk cari makanan yang menengah ke atas itu juga ada. terus kan tadi abangnya tuh bilang ya kalau misalkan mobilitas ini yang dari pemerintah kayak MRT, Transjakarta, terus ada Jaklingko juga kan, itu membantu menarik konsumen kan, berarti karena mobilitasnya lebih mudah, jadi orang tuh lebih gampang mengakses Blok M. Iya benar banget itu. Salah satunya kan tadi udah dijelasin MRT, Jaklingko, busway dan yang lainnya kan. Karena ya untuk kita sudah ada MRT di Blok M, langsung jurusan ke Blok M ada. Itu dan Jaklingko kan juga datang di depan. Itu ya karena Blok M ini bagi saya dia itu mengasuh semua konsumen dari menengah ke bawah entah menengah ke atas. Jadi pandangan mereka untuk ke arah Blok M itu mungkin bagi saya akan lebih tinggi. Konsumen potensialnya itu insya Allah lebih besar kalau untuk memasuki ataupun berbelanja di Blok M Square. Terus di sini pemerintah tuh turun tangan gak nih di UMKM yang Blok M yang besar ini? Kalau bagi khususnya kami untuk gorengan Pak Dek, pemerintah itu ikut serta dalam membantu partisipasinya dalam UMKM Blok M, karena pemerintah itu mensubsidi dari biaya-biaya ya untuk sewa di Blok M Square, khususnya di lantai basement itu pemerintah ikut mensubsidi. Jadi peran pemerintah itu cukup untuk UMKM di Blok M ini. Oh, berarti nggak susah ya, Mas? Soal perizinan kayak gitu-gitu berarti nggak susah ya? Udah sesuai. Tapi kalau dari perizinan sendiri nggak ada yang dipersulit kan kalau dari pemerintah? Tidak ada.
Ya udah sekian. Makasih ya Mas sudah mau luangin waktunya kita tanya-tanya. Terima kasih. Halo Kak, sebelumnya kenalin, nama aku Berliana Diskasa Fitri dan teman aku. Nama aku Naswa Afifah. Di sini aku mau ngelakuin wawancara untuk tugas desa dan kota untuk mewawancarai UMKM. Sebelumnya boleh dikenalin nggak di sini kakaknya jualan apa ya? Perkenalkan, nama saya Marsa. Saya di sini jualan pempek, tewan, es kacang merah, dan sop durian. Nama usaha saya pempek dan sop durian Ogan Ilir. Letaknya di Blok G, nomor 138, Pujasera Blok M Square. Saya di sini boleh nanya nggak? Boleh. Oke, saya mau nanya ya, apakah UMKM di Blok M itu udah menggunakan keunggulan lokasi mereka nggak sih untuk bisa menarik lebih banyak pembeli atau pelanggan? Menurut saya sudah, karena tempatnya yang mudah dijangkau dan banyak transportasinya juga. Dan untuk pembayaran metode kris sendiri itu bisa mudahin transaksi untuk pelanggan beli nggak sih? Menurut saya sangat memudahkan, apalagi kalau lagi banyak orderan dan banyak pelanggan yang beli, itu sangat memudahkan karena lebih mempersingkat waktu dibanding bayar dengan tunai. Ya kan, soalnya kalau tunai itu kan nggak pakai kembalian ya. Mau tanya lagi, bagaimana sih kayak pedagang di UMKM di Blok M dengan yang di luar Blok M itu yang merupakan pusat kota bisa berkembang? Kira-kira menurut Mbak itu yang membuat UMKM Blok M di sini lebih unggul, bisa lebih unggul daripada UMKM di luar Blok M itu apa? Salah satunya menurut saya memperkenalkan usaha kita sendiri lewat sosial media atau buat konten-konten supaya masyarakat lebih mengetahui kalau kita memiliki usaha di sini. Kira-kira untuk fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sendiri apakah sudah memadai? Sudah, untuk transportasinya di sini juga banyak. Ada MRT, ada Jaklingko juga, ada busway, jadi sangat mempermudah untuk masyarakat main atau datang ke Blok M Square sini. Untuk kebersihannya sendiri, kira-kira ini Mas ini tuh ada OB yang membersihkan atau emang para penjual sendiri yang membersihkannya? Untuk lokasi ini yang membersihkan OB, tapi untuk meja-meja di sini tetap tenan-tenan yang punya usaha di sini yang membersihkan. Oke. Kak, di sini kan udah disediain kayak TJ, MRT, kayak pokoknya fasilitas yang udah disediain dari pemerintah itu tuh bisa ini nggak sih Kak, ningkatin ketertarikan konsumen? Iya, menurut saya iya, karena sangat mempermudah masyarakat untuk datang ke sini karena transportasinya juga selain murah, mudah dijangkau dan langsung di depan Blok M-nya gitu. Jadi jalannya tidak terlalu jauh. Di sini tuh peran pemerintah dalam UMKM di Blok M itu ada nggak sih Kak? Untuk saat ini belum ada pemerintah yang datang atau meninjau. Tapi kalau untuk izin langsung usaha di sini di bagian marketing sih Kak. Tapi dipermudah Kak? Dipermudah. Pada saat izin sama marketing dipermudah semuanya. Jadi gampang ya Kak buat buka usaha di sini tuh? Gampang, mudah untuk izinnya dan lain-lainnya mudah. Halo Mas, perkenalkan aku Atika dan di sini teman saya namanya Nabila. Saya izin wawancara seputar UMKM ya Mas. Nah, saya sebelumnya kalau boleh tahu ini Masnya jualan apa? Kita tuh kayak masakan Jawa gitu loh Kak. Nggak cuma dari Jawa Tengah aja sih. Kita nyebar dari seluruh Jawa gitu. Nah, saya mau nanya nih Mas, kan UMKM yang kayak Mas tahu sendiri, UMKM di Blok M ini kan udah unggul dalam segi lokasi, terus juga udah banyak bisa diakses dalam perjalanan lah, gampang lah ya Mas. Nah, terus itu bisa nggak sih buat narik banyak pelanggan? Kalau buat narik pelanggan sih, kalau dari transportasi itu bisa sih Mbak. Karena kan sekarang transportasinya juga udah enak semua sih ya. Seumpama kayak yang kebanyakan yang kesini tuh kan ibu-ibu sama genset gitu. Jadi kalau ibu-ibu tuh kebanyakan pada bisa naik MRT gitu, TJ juga. Itu sih Mbak. Nah, iya, terus kalau misalnya dengan adanya metode pembayaran yang kayak sekarang bisa QRIS gitu, itu memudahkan nggak sih Mas sebenarnya? Kalau buat dari QRIS sendiri itu sih termasuknya memudahkan sih, karena kita kan nggak perlu nyari-nyari receh buat kembalian. Dan di sini tapi belum semua sih Mbak, belum semua pakai. Kalau menurut Masnya itu mempengaruhi nggak buat peminat pembelian gitu? Mempengaruhi. Iya, karena kan sekarang kan orang-orang kebanyakan kan nyari yang simple. Oh iya. Ya nggak sih? Iya sih, betul. Enakan tinggal QRIS, nggak perlu nunggu kembalian, nggak perlu nunggu apa, tinggal scan.
Nah, yang kayak kita tahu itu kan UMKM di dalam Blok M ini kan lebih unggul ya Mas dibanding di luar. Nah itu menurut Masnya itu bisa sama-sama berkembang bareng nggak? Kemungkinan bisa. Cuma kan kalau di dalam tuh kebanyakan kan kita pemasarannya juga dari medsos ya Mbak. Mungkin kalau yang dari IG, TikTok gitu kan kita di dalam mainnya gitu. Mungkin kalau yang di luar juga ikutan gitu bisa jadi sama. Berarti kalau UMKM di dalam Blok M ini lebih unggul ya Mas dibanding yang di luar? Lebih unggul sih, bisa dibilang lebih unggul. Karena kan kita emang mainnya dari media sosial. Semua. Berarti sekarang tuh dengan adanya TikTok, Instagram kayak gitu membantu ya, mempengaruhi. Sangat membantu. Mungkin pelanggan di sini 50% atau itu dari media sosial, pengguna TikTok, IG, begitu juga. Berarti dengan ada kayak gitu juga itu termasuk salah satu alasan Blok M ini tuh jadi lebih unggul lokasinya buat jualan, karena dengan kayak gitu kan jadi banyak orang yang tahu, konsumen jadi tertarik lah buat kesini. Bisa dibilang gitu. Karena ya emang semenjak ada TikTok tuh penjualan jadi makin naik lah. Para peminat pelanggan juga naik juga sih Kak. Belum. Kalau kan di sini tuh kira-kira pemerintah ada bantu turun tangan atau enggak? Kalau itu saya kurang paham sih. Kalau buat saya sendiri sih enggak, karena kita perorangan sih. Berarti kalau per orang tuh nyewa tenan kayak gitu segala macam itu dari Masnya sendiri? Nyewa sendiri, nyewa sendiri, ya pokoknya itu apa-apa sendiri. Berarti tanpa bantuan biaya dari pemerintah gitu ya Mas? Kalau kebersihannya itu dari mana? Dari cleaning, ada cleaningnya Mbak. Dari mana? Ada cleaning service-nya sih. Oh, Karena di sini juga bayar tes juga sih. Oh, kalau cleaning service kayak gini abangnya bayar sendiri? Bayar kan bulanan dia. Oh, berarti jatuhnya kayak biaya kebersihan gitu ya Iya, Mas? sama. Cuma kita kan ngebayarnya langsung ke Blok M-nya. Oh, Jadi kita udah nggak ngebayar sendiri-sendiri itu enggak. Kita langsung jadi satu. mungkin segitu aja sih Mas yang mau kita tanyain. Kayak makasih juga Mas udah mau luangin waktunya nih buat kita tanya-tanya, udah ngebantu kita juga. Makasih ya Mas. Sama-sama. Halo, di sini saya Tina Alfimaulani dengan NIM 113. Saya bakal ngebahas dari sisi kebijakan moneter mengenai solusi yang bisa dilakukan dari keluh kesah para UMKM yang telah teman saya interview atau wawancarai. Nah, dari kebijakan moneter sendiri itu ada beberapa isu umum yang sering diangkat oleh UMKM yang sudah diwawancarai. Itu yang pertama ada akses pembiayaan. Nah, banyak UMKM yang mengeluhkan mengenai susahnya pinjaman oleh bank. Nah, kebijakan moneter yang inklusif itu seperti suku bunga rendah atau program pinjaman khusus UMKM itu bisa menjadi solusi bagi masalah UMKM dalam menghadapi kesulitan pinjaman dari bank. Terus yang kedua itu ada inflasi dan stabilitas harga. Dalam kenaikan bahan baku itu juga menjadi isu yang kerap menjadi masalah bagi UMKM yang ada di daerah Blok M. Jadi kebijakan moneter yang fokus itu bisa dilakukan dalam pengendalian inflasi dan menjaga kestabilan biaya operasional dari UMKM. Yang ketiga itu ada pelatihan dan pendidikan. Banyak UMKM yang mengeluhkan mereka merasa dirinya kurang teredukasi mengenai teknologi keuangan dan manajemen keuangan. Sebelumnya di interview ngebahas pembayaran pakai kris. Nah, di situ banyak UMKM yang mengeluhkan, mereka sih bilang ada yang bilang kurang efisien menggunakan kris, sedangkan dari sisi customer tuh banyak yang menggunakan kris. Jadi solusi dari itu paling kebijakan yang mendukungnya itu kayak pelatihan dan edukasi dalam meningkatkan kemampuan UMKM dalam operasional dari sisi teknologi finansialnya. Terus yang selanjutnya itu ada dukungan pemerintah. Jadi dari dukungan pemerintah kayak adanya program subsidi itu dapat di sektor-sektor tertentu itu dapat membantu UMKM juga. Sebelumnya juga di wawancara ada UMKM yang bahas subsidi. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah memberikan subsidi yang insentif untuk UMKM di sektor-sektor tertentu itu bisa menjadi solusi bagi UMKM-nya sendiri untuk meningkatkan daya saing mereka. Dan yang selanjutnya itu ada regulasi yang mendukung. Maksud dari regulasi yang mendukung itu kayak perizinan
yang sering diharapkan agar UMKM dapat beroperasi dengan efisien. Nah, mungkin itu saja solusi dari kebijakan moneter dari saya. Dengan saya Alvina Fazria, kali ini saya akan membahas terkait kebijakan fiskal yang bisa diterapkan untuk pedagang UMKM di Blok M Square berdasarkan dari semua hasil yang telah diberikan oleh para pedagang sebagai narasumber yang telah diwawancarai oleh teman-teman kami. Berdasarkan hasil dari wawancara pedagang di Blok M Square tersebut, terdapat beberapa usulan kebijakan fiskal yang dapat diterapkan untuk mendukung perkembangan ekonomi para pedagang. Yang pertama, pelatihan dan pendampingan penggunaan metode pembayaran digital. Banyak pedagang UMKM yang masih lebih mengutamakan pembayaran tunai daripada pembayaran kris. Meskipun kris dianggap memudahkan, kebijakan ini dapat mencakup pelatihan penggunaan metode pembayaran digital seperti kris, serta sosialisasi tentang pentingnya memanfaatkan pembayaran non-tunai agar lebih efisien dan mengurangi masalah kembalian. Biasanya kan pedagang-pedagang itu kalau misalnya nggak pakai kris itu kan pakai tunai, jadi harus ada kembaliannya gitu. Jadi kalau misalnya pakai kris itu bisa memudahkan kita dalam bertransaksi karena jumlah nominalnya itu sesuai dengan harga yang akan diberikan kepada pedagang. Yang kedua, peningkatan fasilitas dan promosi UMKM di area Blok M. Untuk perkembangan UMKM di Blok M dan menarik lebih banyak konsumen, perintah itu bisa fokus meningkatkan fasilitas umum seperti kebersihan, keamanan, dan akses transportasi yang sudah dianggap baik oleh pedagang. Selain itu, promosi UMKM bisa dilakukan melalui sosial media dan kerjasama dengan pihak lain seperti influencer atau kampanye lokal. Jadi itu bisa dilakukan untuk memperkuat daya tarik Blok M sebagai pusat belanja dan kuliner yang lebih unggul dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kalangan para pedagang di daerah Blok M Square dan membantu mereka dalam beradaptasi dengan era digital serta dapat mengurangi beban administrasi serta biaya operasional. Kebijakan sosial yang dapat pemerintah lakukan dalam mendorong UMKM di Blok M. Seperti yang sudah kita dengar, hasil wawancara dari beberapa UMKM di Blok M, yaitu media sosial berperan dalam promosikan warung-warung mereka. Maka dari itu, kebijakan sosial yang dapat pemerintah lakukan adalah pemerintah bersama dinas terkait dapat melakukan kampanye promosi untuk mengenalkan UMKM di Blok M kepada masyarakat luas melalui media sosial, website resmi, dan juga platform digital lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu pemerintah bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dapat mengadakan pelatihan seperti pemasaran digital untuk UMKM di Blok M untuk menarik banyak pengunjung dan juga konsumen baru untuk UMKM di Blok M. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman telah menyaksikan observasi dari saya dan teman-teman saya. Berikut adalah kesimpulannya. Pelatihan dan pendampingan pembayaran digital masih banyak pedagang UMKM yang tidak mengerti apa itu kris. Perlu diperhatikan lagi terhadap pelatihan dan sosialisasi penggunaan kris serta pendampingan integrasi supaya efisiensi yang tinggi. Peningkatan fasilitas dan promosi UMKM di Blok M, pemerintah juga dapat meningkatkan fasilitas umum di Blok M dan mempromosikan UMKM melalui media sosial serta kolaborasi dengan influencer untuk memperkuat posisi UMKM dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu yang diambil untuk mendukung UMKM di Jakarta seringkali dipengaruhi oleh beberapa keluhan seperti akses pembiayaan yang kurang, inflasi dan stabilitas harga. Lalu ada pendidikan dan pelatihan, tentunya juga dari dukungan pemerintah. Selanjutnya ada regulasi yang mendukung. Untuk menyederhanakan regulasi dan perizinan juga sering diharapkan agar UMKM dapat beroperasi dengan lebih efisien. Berikut adalah saran untuk observasi yang telah saya dan teman-teman saya lakukan. Pertama, dari akses pembiayaan. Perlunya perluasan akses kredit mikro dengan syarat yang lebih fleksibel untuk UMKM, termasuk pinjaman tanpa bunga. Yang kedua, ada inflasi dan stabilitas harga. Itu ditetapkan kebijakan pengendalian harga bahan baku sangat penting untuk melindungi UMKM dari dampak inflasi. Yang ketiga, ada dukungan dari pemerintah. Sangat diperlukan banget dan memperkuat bantuan langsung banget dari pemerintah supaya lebih intensif untuk pajaknya, untuk sektor UMKM, serta fasilitas program pemulihan pasca pandemi. Yang keempat, ada regulasi yang mendukung, yaitu sederhanakan perizinan dan kurangi birokrasi untuk mempercepat proses usaha dan meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Yang kelima, dari pendidikan dan pelatihan. Perlunya ditingkatkan frekuensi pelatihan praktis, terutama terkait pemasaran digital dan manajemen bisnis. Sekian, terima kasih. Itulah observasi dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.